Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kris Natalis dengan NIM D1041231050. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang konsep enkapsulasi dalam pemrograman berorientasi objek dengan 3 kode program menggunakan bahasa Python dengan kelas pegawai. Sebelum membahas kodenya, mari kita pahami dulu apa itu enkapsulasi. Jadi, enkapsulasi adalah prinsip dalam pemrograman berorientasi objek yang digunakan untuk menyembunyikan data agar tidak diakses secara langsung dari luar kelas. Biasanya kita menggunakan atribut dengan awalan 2 garis bawah untuk membuat data bersifat private. Lalu kita menyediakan metode khusus seperti get dan set agar data bisa diakses atau diubah dengan cara yang terkontrol. Kita bisa analogikan seperti lemari yang dikunci. Kita tidak bisa ambil isinya secara langsung, tetapi bisa lewat pintu yang disediakan dengan menggunakan kunci untuk membukanya. Sama seperti atribut private dalam OOP. Baik, mari kita bahas kode yang pertama. Di sini kita punya kelas pegawai dengan 2 atribut. Nama yang bersifat private karena memiliki 2 garis bawah di awalan nama atribut. Dan gaji yang bersifat public. Kemudian ada 3 metode. Yang pertama ada metode get nama untuk mengambil nama pegawai. Lalu yang kedua ada set nama untuk mengubah nama pegawai. Lalu metode yang terakhir yaitu hitung bonus untuk menghitung bonus sebesar 10% dari gaji. Contohnya, jika gaji pegawai adalah 5.000, maka bonus yang dihitung adalah 10% dari 5.000, yaitu sebesar 500. Kita masuk ke bagian utama program. Di sini kita membuat objek pegawai 1 dengan nama John Doe dan gaji 5.000. Kemudian kita menampilkan gaji dan nama awal. Lalu kita ubah nama pegawai menjadi Jen Doe. Dan terakhir, kita tampilkan bonus pegawai tersebut. Kode ini menunjukkan penggunaan enkapsulasi pada atribut nama, serta bagaimana kita mengaksesnya secara aman menggunakan getter dan setter. Baik, mari kita bahas kode yang kedua. Kode kedua ini sedikit berbeda. Di sini kita mulai menyembunyikan logika perhitungan. Perbedaannya terletak pada metode hitung bonus yang sekarang dibuat private, yang artinya kita tidak bisa memanggil hitung bonus secara langsung dari luar kelas. Sebagai gantinya, kita menyediakan metode baru bernama total gaji yang akan menjumlahkan gaji pokok dengan bonus yang dihitung dari metode private tadi. Nah, di sini kita membuat objek pegawai 1 dengan gaji 5.000 dan nama John Doe. Lalu kita tampilkan nama awal. Di sini kita ubah lagi namanya menjadi Smith. Lalu tampilkan ke total gaji, yaitu gaji pokok ditambah bonus tadi. Jadi kelebihan dari program ini adalah kita menyembunyikan detail perhitungan bonus dari pengguna. Sehingga jika di masa depan cara menghitung bonus diubah, kita cukup ubah satu tempat saja, yaitu metode private hitung bonus. Ke kode yang terakhir atau yang ketiga, di mana kode yang ketiga ini menerapkan contoh enkapsulasi yang lebih lengkap dan interaktif, di mana kelas pegawai sendiri memiliki 2 atribut private, yaitu nama dan gaji. Lalu kita buat 4 metode, yaitu get nama untuk menampilkan nilai nama, lalu ada set nama untuk mengubah nama, lalu ada metode get gaji untuk menampilkan nilai gaji, dan metode set gaji untuk mengubah nilai gaji. Lalu kita juga membuat sebuah fungsi input data pegawai yang akan meminta user untuk menginput data nama dan gaji untuk dua pegawai, lalu mencetak informasi kedua pegawai tersebut. Di sini saya input untuk pegawai 1 yaitu Budi, lalu pegawai dengan gaji 100.000. Lalu untuk pegawai kedua yaitu Andi dengan gaji sebesar 50.000.
Di sini akan dicetak informasi pegawai di mana nama pegawai 1 itu Budi dengan gaji 100.000, nama pegawai 2 adalah Andi dengan gaji 50.000. Jadi keuntungan dari pendekatan ini adalah semua data pegawai disimpan dengan aman dan tidak bisa diakses secara langsung, di mana program tetap bisa fleksibel menerima input dari user tanpa melanggar prinsip enkapsulasi dengan menggunakan getter dan setter, yang dimana ini untuk memastikan data valid sebelum digunakan atau diubah. Dari ketiga contoh kode tadi, dapat disimpulkan bahwa enkapsulasi membantu menyembunyikan data agar tidak bisa diakses langsung dari luar class, di mana getter dan setter berfungsi sebagai pintu masuk resmi untuk berinteraksi dengan data private. Lalu metode private juga bisa menyembunyikan logika penting sehingga struktur program lebih aman dan lebih. Selain itu, pendekatan ini juga sangat membantu jika kita ingin mengembangkan program yang kita buat lebih lanjut. Demikian penjelasan saya mengenai enkapsulasi dan penerapannya pada kelas pegawai dalam bahasa Python. Saya harap penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami konsep OOP dengan lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.